Selanjutnya dari yang C yaitu C ke H. Gambar kayak tadi, sama gambar kubusnya dulu. Jadi gambar kubusnya tuh satu-satu setiap soal supaya nggak tertumpuk. Kalau jadi satu nanti kalian bingung tumpuk-tumpukan. A, B, C, D, E, F, G, H. Ya. Kemudian dari C ke H, berarti ini C-nya nih. C, terus ini H-nya. H. Tarik garis, red. Nah, maka panjang garis ini nih nanti jadi C ke H itu ini. Sama kayak tadi nih. Kalau ini kita potong, ini siku-siku ini. Coba ya kalau kalian ngeliat kardus kotak, pasti kan sisi yang ini sama ini tuh siku-siku. Nah, maka ini bisa kita bikin segitiga siku-siku kayak gini. Ini H-nya, ini G-nya, ini C-nya. Nah, gitu. Siku-sikunya di sini. GH itu kan rusuk ya. Berarti 12. HCH nggak tahu ditanya. GC nih, GC nih. GC ini 12 juga rusuk. Sama kayak tadi. Berarti ininya apa? Langsung aja ya, cara cepet ya. 12 akar 2. Jadi kalau misalnya Pitagoras 12 jadi 12 akar 2 cm. Gitu. Kemudian yang D. Yang D itu yang ditanya E ke C. E ke C sama gambar juga kubusnya digambar. Nggak usah pakai penggaris, nggak apa-apa, yang penting mirip kubus ya. Nah pokoknya ya kurang lebih kayak gini lah ya. Sama namanya A, B, C, D, E, F, G, H. Dari E ke C, nah ini E nya nih, ini C. Nah E ke C ini tarik garis. Nah kalau difikirkan E ke C dulu, ini E ya, dulu zaman SMP garis yang kayak EC gini namanya diagonal ruang. Nah kalau tadi diagonalnya tuh bidang, kenapa diagonal bidang? Ini bidang kan, ini bidang tuh. Nah ini garis diagonal tuh garis miring, berarti kan miringnya ada di bidang, maka namanya diagonal bidang. Nah kalau ini kan dia nerabas bidang ya, yang tadinya bidang di sini jadi di sini gitu. Ini nggak satu bidang, ini dalam ruang, maka namanya diagonal ruang. Dulu zaman SMP rumus langsungnya tuh S akar 3 atau rusuk dikali akar 3. Karena rusuknya 12, maka 12 akar 3 cm. Kita nggak kelihatan ya. Nah kayak gitu, kelihatan ding. Itu jadi itu namanya diagonal ruang ya, diingat SMP-nya. Kalau pakai cara lama ya juga boleh, cara lama berarti ini EC. Nah kita tarik dulu garis, misalnya garis ini nih, tarik seret ini. Nah, maka kalian suruh nyari AC dulu. Nah jadi kan segitiga siku-siku nih tuh. Ini cara cepet ya, ini cara cepetnya. Kemudian cara yang kedua atau agak lama sedikit, itu kalian bikin segitiga ini, segitiga siku-siku. Nah ini siku-siku ini, karena ini kan di lantai, ini tembok. Nah maka siku-siku lantai sama tembok pasti siku-siku, kalau enggak temboknya rubuh ya. Nah gitu diginiin. Ini A nya, ini C nya, ini E nya. Nah AE kan yang berdiri 12 kan, berarti AC. Nah di yang pertama yang huruf soal A kita udah nyari AC itu 12 akar 2 kan, udah pernah kita nyari AC 12 akar 2. Nah terus AC A ke H ya. AC sama AH itu sama. AC sama AH kenapa sama? Sama nih, 12 pasti 12 akar 2. Ini juga kalau nyari AH juga 12 akar 2. Sama ya, AC 12 akar 2. Karena 12 berarti miringnya 12 akar 2. Tinggal cari ini. Nah, berarti kan pakai Pitagoras. Pitagoras berarti
EC sama dengan akar 12 pangkat ntar dulu AE dulu, AE pangkat 2 ditambah AC pangkat 2 sama dengan akar AE kan 12 pangkat 2 ditambah 12 akar 2 dipangkatin 2. Nah itu sama dengan 144 tambah berapa nih, 288 ya. Ayo berarti harus pintar juga nih nganuin ini, akar-akaran ini harus pintar juga. Kalau ada yang belum paham tanya aja personal chat. Terus ini sama dengan akar ini tambah ini berapa nih, 12 1 4 12 5 tambah 8 3 432 ya, 432. Nah ini kalau kita pretelin jadinya 3 kali 144 itu. Coba ya kalau nggak percaya, 144 kali 3 pasti ini. Coba ya, kalau salah kasih tahu ya. Nah berarti jawabannya 12 akar 3 cm. Nah gitu, ini kalau mau pakai cara yang Pitagoras. Kalau ini cara yang SMP dulu, SMP pernah ngafalin nih. Kalau diagonal ruang itu 12 akar 3. Kalau yang tadi S akar 3. Kalau yang tadi diagonal bidang S akar 2. Dibedain kapan dia diagonal bidang, kapan dia diagonal ruang gitu ya. Terus yang E. Yang E yang ditanya A ke G. A ke G sama gambar lagi kubusnya. A B C D kelihatan nggak? Kelihatan. E F G H. Dari A ke G tarik garis red. Nah ini nggak satu bidang juga nih, ini nggak satu bidang, namanya diagonal ruang kayak tadi ya. Berarti berapa jawabannya AG? Cara langsung aja. AG sama dengan 12 akar 3 cm, sama kayak tadi EC gitu kan, diagonal ruang ya tuh. Kemudian yang F. Yang F yang tanya A. Nah ini udah mulai titik ke garis. A ke BC. A ke BC. Nah kalau tadi dari titik ke titik satu huruf semua. Kalau ini BC nya 2 huruf, maka garis A ke BC. Sama kayak tadi gambar ya. A B C D E F G H. Nah terus kita hubungkan A, ini A nya, BC nya ini. Nah ini garis kan, ini namanya garis BC, ini titik A. Nah kita mau nyari jarak dari titik A ke garis BC. Caranya itu kita tuh tarik A itu, tarik ke BC ini, tarik. Nah terus cari yang tegak lurus. Nah karena ini kan tembok atau dinding, ini lantai, maka tegak lurus sama ini kan nih, sama B. Maksudnya biar tegak lurus itu tariknya ke B. Karena ini tegak lurus nih. Coba kayak kalau rumah kalian tuh bentuknya balok atau kubus, ini tegak lurus nih. Makanya kan tegak lurus. Nah ini kan tegak lurus ya. Maka jaraknya A ke BC itu ya AB. Jadi jarak A ke BC itu ya, sama dengan garis AB. Tuh, kenapa? Ya kayak tadi penjelasannya, A ke B. Kenapa? Dari A itu kita narik garis ke B, itu serah mau ke tengah-tengah kek, mau ke yang ke C kek, mau ke yang pinggir-pinggir sini kek. Nah, tapi yang paling tegak lurus itu, atau yang membuat garisnya tegak lurus itu kalau kita tariknya ke B, pas ke B. Sehingga AB lah jarak ininya, proyeksinya atau jarak dari A ke BC itu ya AB. Nah AB itu berapa? AB itu 12 cm gitu ya.
AB kan lurus segitu. Jadi kalau nyari A ke BC, ini A-nya. Kelihatan ya? Ini A-nya, ini BC-nya nih. Kita tarik garis. Set. Dari sini ke sini. Sama lah kalau kalian mencari dinding, jarak dinding ini ke dinding yang ini. Berarti kan jaraknya kan ini kan? Gitu. Sama, ini ada di sini. Ini ada di sini. Nah, berarti jaraknya ini gitu. Yang namanya jarak pada matematika itu yang tegak lurus, atau kalau bahasa lainnya yang paling dekat. Jadi kalau kita mau jalan dari A ke BC, yang paling dekat itu lewat mana sih gitu. Oh ternyata kan kesini. Coba kalau kalian nyari ini pasti lebih jauh, lebih panjang gitu ya. Maka paling pendek itu yang ke B ini, atau sama dengan yang tegak lurus sama garis BC nih. BC sama AB tegak lurus nih. Kenapa sama dengan AB? Karena BC tegak lurus, AB ini ngomongnya tegak lurus ya. Jadi jawabannya 12 cm, mudah sekali. Harus paham ya, coba dipahami yang ini karena soalnya mudah.